Sekolah Bali Mandara kan awalnya didukung inisiasi oleh Putra Sampurna dengan tujuan mulia ya, menampung siswa-siswa yang kurang mampu untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan atas gitu ya, SMK, memperoleh juga yang namanya asrama. Kemudian dalam perjalanannya karena kewenangan untuk pendidikan di sekolah menengah atas oleh provinsi. Di take over lah, oleh provinsi. Dan tentu ini akan memberatkan APBD provinsi, apalagi pada saat COVID itu, di mana pemerintah Provinsi Bali melakukan yang namanya refocusing. Pak Gubernur waktu itu, Pak Koster, ambil langkah sekolah Bali Mandara statusnya sebagai sekolah umum sebagaimana yang lainnya. Penerimaan siswa miskin tetap sama, hanya berasramanya saja? Hanya yang asramanya saja yang diadakan kosnya. Kan Tadi isu Bali Mandara ini dari yang isu pendidikan berubah menjadi isu politik untuk Pak Koster. Saya cermati menjadi kepentingan elektoral gitu. Saya rasa lebih condong kepada hal-hal siswa tidak mampu itu cukup bersekolah di daerahnya, tidak harus ke sekolah tertentu yang berasrama gitu ya. Ya, kembali lagi kita bersama untuk ngobrol-ngobrol tentang dinamika Pilgub Bali atau juga Pilkada Serentak di Bali. Sudah hadir bersama kami salah satu tokoh di Bali, ya, beliau juga pemerhati pendidikan dan Sekretaris DPD Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirijaya Wisnu. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu, Pak Yan. Ya, terima kasih Pak De sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan kita lagi setelah sebelumnya sudah purna tugas juga di DPRD Bali. Iya, Agustus. Di awal September ya? September ya. Di awal September. Dan apa nih kesibukan Pak De? Apakah juga terlibat aktif ini untuk pemenangan pilkada atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pasca saya selesai sebagai anggota DPRD periode 2019-2024, saya tetap aktif ya sekarang ini di tim sebagai wakil sekretaris pemenangan Coastal Giri di Provinsi Bali. Oke, selain memang aktivitas sosial juga seharian. Oke. Nah, ini ada satu isu juga yang menjadi bola panas nih dalam pertarungan Pilgub Bali ini di kedua kubu dan juga menjadi bagian program-program di visi misi atau janji kampanye lah. Salah satunya soal keberadaan sekolah Bali Mandara. Nah, kedua paslon ini baik Coastal Giri maupun Mulyapa sepertinya menaruh perhatian cukup serius lah pada keberadaan sekolah ini. Bahkan Coastal Giri lewat pernyataan Pak Giri sebenarnya ketika pasca pengundian nomor urut di KPU Bali menyatakan akan membangun sekolah Bali Mandara di seluruh Bali, 8 kabupaten, 1 kota. Sementara di Mulyapas juga menjanjikan itu, tapi kalau tidak salah hanya diprioritaskan satu dulu, misalnya di Jemberana atau di daerah mana yang diukur sesuai dengan misalnya kebutuhan anggaran. Nah, bagaimana Pak De melihat isu sekolah Bali Mandara ini? Apakah ini memang menjadi bagian strategis elektoral atau memang sekolah ini kita butuhkan dengan segala misalnya pro kontranya? Sebelumnya sempat dievaluasi kebijakan boarding schoolnya di era kepemimpinan Pak Koster ya, Pak Wayan Koster, yang sekolah Bali Mandara adalah peninggalan kebijakan Pak Made Mangkupastika gitu. Baik, terima kasih. Sebelum mengarah ke sana Pak Yan ya. Jadi saya menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan ya, di mana negara juga melalui Undang-Undang Dasar kan bahwa negara hadir untuk pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan itu terkait anggaran juga diatur sudah sesuai undang-undang pasal berapa itu, Undang-Undang Dasar, 20% dari APBN. Ya, 20% dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan seluruh Indonesia. Ya, kalau di daerah 20% dari APBD. Ditopang oleh APBD provinsi maupun kabupaten kota. Juga 20% dari porsi persentase penganggaran untuk penyelenggaraan dunia pendidikan. Jadi kalau kita melihat anggaran APBN 3.000 triliun per tahun, itu artinya kalau kita hitung per hari itu ada sekitar 2 triliun per hari untuk support pelanggaran pendidikan seluruh Indonesia. Nah, kemudian di provinsi dengan APBD provinsi dan juga kabupaten kota, kan begitu. Artinya negara melihat untuk melahirkan tunas-tunas bangsa, harapan bangsa ya,
yang berdaya saing, berdaya guna untuk persaingan global seluruh dunia, kan begitu. Nah, turunannya di daerah tentu saja hal ini juga menjadi menjadi perhatian besar untuk kemajuan pendidikan di Bali, kan gitu ya. Saya lebih kepada konsep penguatan pendidikan, lebih kepada pemerataan penguatan pendidikan di setiap kabupaten kota secara berkeadilan. Oke. Gitu ya. Jadi misalkan kita sudah harus memastikan bahwa siswa yang lulus SMP itu bisa mendapat pendidikan, mendapatkan alokasi kursi di sekolah menengah atas maupun SMK, kan begitu. Baik itu dan juga khususnya bagi siswa yang tidak mampu, kurang mampu, ya itu sudah harus dipastikan bahwa mereka dapat bersekolah di daerahnya, kan gitu ya. Kalau saya melihat, tentu kalau saya melihat di konsep sekolah Bali Mandara, ya tadi menjadi diskusi kita. Sekolah Bali Mandara kan awalnya didirikan atas sumbangan atau didukung oleh inisiasi oleh Sampurna Foundation, Putra Sampurna, ya, di mana konsepnya adalah dengan tujuan mulia, ya, artinya menampung siswa-siswa yang kurang mampu dalam ekonomi untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan atas, gitu ya, SMK. Dan memperoleh juga yang namanya asrama. Mereka akan tinggal di sana, gitu ya. Kemudian dalam perjalanannya ini dihentikan, tidak berlanjut. Kemudian karena kewenangan untuk pendidikan di sekolah menengah atas oleh provinsi. Di take over lah, oleh provinsi. Dan tentu ini akan memberatkan yang namanya APBD provinsi, ya, karena tiap siswa digelontorkan sekitar 20 juta lebih lah, ya, per siswanya per tahun. Anggaran untuk operasional mereka. Untuk operasional, pendidikannya. Kebutuhan siswa satu orang per tahun untuk sekolah di sekolah Bali Mandara. Berarti 20 juta itu mencakup apa saja? Makan, minum, boarding school, asramanya, atau apa saja 20 juta itu? Ya, fasilitas sarana prasarana. Kemudian tentu saja karena di sana di asrama, tentu makannya ya mungkin ya. Dan biaya-biaya sekitar 20 juta lebih, gitu. Dan ini cukup memberatkan, apalagi pada saat COVID itu. COVID, di mana pemerintah Provinsi Bali melakukan yang namanya refocusing. Jadi anggaran-anggaran lebih diprioritaskan untuk kesehatan, kan gitu. Sehingga Pak Gubernur waktu itu, Pak Koster, mengambil langkah sekolah Bali Mandara dikembalikan atau istilahnya itu, statusnya sebagai sekolah umum sebagaimana yang lainnya, kan gitu. Artinya sistem tidak ada sekolahnya lagi yang tidak ada, berasramanya yang tidak, tapi padahal penerimaan siswa miskin tetap sama, hanya berasramanya saja. Hanya yang asramanya saja yang ditiadakan kosnya, kan gitu. Jadi kembali kepada sekolah lazim lainnya, sekolah menengah atas lainnya, ya, tetap itu disupport, kan begitu. Kemudian kalau dana APBN itu kan BOS itu sudah ada per siswa itu sekitar 2 juta untuk setiap siswa itu. Itu anggaran APBN, ya, gitu. Jadi saya mencermati waktu itu, saya menilai langkah Pak Koster itu sudah tepat di dalam artinya keputusan menjadikan sekolah Bali Mandara ini menjadi sekolah SMA biasa, gitu loh, umum, gitu ya. Tidak berasrama lagi. Oke, kalau saya baca sepintas kajian dari timnya, tim ahlinya atau di Pemprov, ya, yang dari Prof Damri kalau nggak salah, ya, dan rekan-rekan gitu. Di sana kan sebenarnya ditekankan adalah konsepnya adalah keadilan dan pemerataan. Jadi yang saya tangkap sekilas, dianggap SMA Bali Mandara ini
tidak memenuhi rasa keadilan atau pemerataan bagi sekolah-sekolah yang lain, tadi sekolah negeri pada umumnya, karena sepertinya SMA Bali Mandara ini ada semacam tanda kutip diistimewakan atau mendapat perlakuan yang berbeda. Tadi kalau berasrama saja, sekolah-sekolah negeri pada umumnya atau SMA negeri, SMK kan tidak ada yang berasrama di seluruh Bali selain SMA Bali Mandara gitu. Kemudian juga di era Pak Koster, kalau tidak salah saya catat ada 14 pembangunan sekolah baru SMA dan SMK, 14 di seluruh Bali, tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali. Nah, itu kan sebenarnya menunjukkan kepedulian Pak Koster terhadap dunia pendidikan, konteksnya pemerataan dan konteksnya menyediakan lebih banyak ruang agar calon-calon siswa SMA SMK ini tertampung di sekolah negeri. Nah, dari perspektif itu bagaimana Pak? Keadilan, pemerataan dan komitmen Pak Koster membangun 14 sekolah baru di era kepemimpinannya gitu, periode pertama. Iya, betul. Jadi saya melihat tidak harus sentralistik ya dalam kita mengambil kebijakan. Kan kebijakan pertama bagi siswa yang tidak mampu. Semua siswa dari kabupaten kota lainnya, kan? Dari Gianyar, Kelungkung, Negara, semua numplak sana yang dikategorikan siswa tidak mampu. Pertama saya melihatnya itu sentralistik. Padahal bisa desentralisasi. Mereka tidak harus berbondong-bondong sekolah di mana tuh, di Kebun Tamban di Singaraja. Tapi cukup di kabupaten masing-masing dengan desentralisasi. Karena misalkan kesehatannya kan ada BPJS. Misalkan dari segi perumahan itu bisa dibantu benda rumah dan sebagainya, tunjangan itu. Kalau misalkan satu siswa 20 juta lebih di Bali Mandara, kalau misalkan dia tetap berada di kabupatennya masing-masing, kan cukup misalkan disupport 3 juta, 5 juta kan bisa, misalkan gitu. Kemudian mereka tidak jauh dari orang tua. Seumuran SMA kan masih butuhlah ikatan dengan orang tua anak itu kan, ya kasih sayang dan sebagainya, juga bisa membantu aktivitas orang tua kalau tidak meninggalkan kabupaten kotanya. Nah setelah kuliah lain lagi kan gitu. Itu yang saya lihat. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sekolah khusus itu ya, apapun namanya itu ya, saya lebih condong kepada penguatan sekolah itu di kabupaten kota masing-masing dengan menyelenggarakan yang namanya sekolah berkualitas, sekolah unggulan lah ya. Dana-dana itu lebih pada tepat sasaran, lebih pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing, ada di kabupaten kota masing-masing. Tidak sentralistik suatu daerah, tapi dia menyebar di kabupaten kota. Sehingga dimanapun muncul, ya, dimanapun. Kalau kita kan tidak bisa berani memastikan apakah semua siswa tidak mampu bisa ditampung di sekolah tersebut, kan? Karena masih banyak di kabupaten kota yang memang harus mendapat perhatian, ya, yang harus dipastikan mereka dapat sekolah, yang harus dipastikan mereka gratis. Kalau yang namanya tidak mampu, seragam sekolah pun mungkin di awal yang biasanya membayar kan, sekolah harus gratiskan, harus diberikan bantuan lah. Jadi anggaran-anggaran itulah yang diberikan kepada mereka. Kemudian sekolah juga secara bertahap ya. Misalkan di Denpasar sudah ada 10 SMA negeri. Ini yang namanya laboratorium itu harus memenuhi standar laboratorium. Itu yang di ini untuk mereka outputnya ya. Mereka benar-benar berdaya saing nanti setelah lulus SMA, melanjutkan pendidikannya ya ke luar daerah, ke luar negeri dan sebagainya. Dan juga berbudi pekerti. Jadi artinya ini pendidikan budi pekerti ini juga jangan jadi dilepas begitu saja. Mereka pintar tapi budi pekertinya nggak ada. Ini harus seimbang gitu. Oke, jadi tadi memang konsepnya sebagaimana kajian. Nah, saya mengendaki pemerataan keadilan berarti ya? Pemerataan, mereka dipastikan bahwa mereka yang tidak mampu dalam arti mengenyam pendidikan karena faktor biaya, mereka dipastikan harus dibantu. Daerah negara harus hadir, Pemprov harus hadir, sehingga inilah yang esensi buat kami gitu loh. Itu yang harus dipastikan, esensi buat kami. Jadi mereka dipastikanlah bisa mengenyam pendidikan yang layak gitu. Oke, tapi kan dari keberadaan SMA dan SMK Bali Mandara atau Sekolah Bali Mandara ini dianggap bahwa sekolah ini berprestasi, menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi atau daya saingnya juga bagus, penerimaan di perguruan tingginya juga bagus.
bagaimana Pak De melihat? Apakah memang seheboh atau sehebat yang dinarasikan keberadaan SMA Bali Mandara ini, atau ada sesuatu di balik itu gitu? Ya, saya kan selalu saya menjadi ukuran prestasi itu kan yang namanya Olimpiade siswa, Olimpiade saya nasional ya, yang didahului di tingkat kabupaten, kemudian di provinsi, kemudian mewakili provinsi ke tingkat nasional. Saya selalu mencermati kualitas prestasi-prestasi sekolah di seluruh Bali. Saya rasa itu merata kok. Ada dari SMA Negeri 1 yang biasanya, ada dari SMA 4 Denpasar, dari sekolah swasta di Bali juga ada gitu. Jadi dari SMA Bali Mandara juga ada, biar nggak salah ya. Tapi karena ini jangan sampai, jadi saya sampaikan sekali lagi, jangan sampai ini menjadi kepentingan elektoral. Jadi satu sisi digaungkan, padahal ini pemerataan prestasi. Makanya siswa dimanapun bisa tumbuh prestasinya gitu loh. Asal proses belajar mengajar ini, sarana prasarana ini yang memang harus mendapat atensi dari. Kemudian juga harus distimulus sekolah-sekolah swasta, SMA swasta yang ada di Bali. Jangan sampai mereka menjadi pilihan kedua. Ya tidak dapat negeri baru sekolah swasta gitu kan. Kalau saya lihat di luar Bali, di Jakarta, di kota-kota besar Jawa Barat gitu, mereka tujuan siswa selepas SMP sudah sedari awal saya pingin sekolah swasta tertentu gitu misalkan. Ya, karena sudah berprestasi dilihat, track record sekolah itu, penanaman disiplin di sekolahnya, outputnya dilihat kan begitu. Sehingga para orang tua yang level segmen sudah punya gitu lah ya, dia pasti ingin anaknya sekolah di sekolah swasta. Nah inilah yang menjadi coba kita pemerintah menggenjot lagi sekolah-sekolah swasta sehingga levelnya bisa menjamin para orang tua siswa untuk menyekolahkannya anaknya di sekolah swasta. Sekolah swasta, oke. Berarti apakah jadi artinya volume itu juga membantu pemerintah kan? Kalau adanya sekolah-sekolah swasta, SMA swasta yang ya di sini kan ada beberapa yang sudah lama juga. Sekarang SMA Santo Yosef, Harapan tuh, yayasan dari sekolah-sekolah yayasan Kristen itu kan sudah banyak penggemarnya juga. Kalau ada sekolah-sekolah lain yang minimal dalam pendiriannya juga disampaikan standar-standar persyaratan sehingga dia mampu memenuhi standar-standar sekolah yang bermutu ya, baru diberikan izin kan begitu. Ya. Jadi apakah menurut pandangan Pak De selama ini terkesan ada semacam glorifikasi terhadap keberhasilan atau prestasi SMA Bali Mandara? Karena kan saya lihat juga secara penampilan mereka itu berbeda dengan siswa yang lain dari seragam dan sebagainya gitu. Ya itu ya yang menyebabkan menggelembungnya anggaran ya. Kalau saya lihat, kalau diperbandingkan nih, saya sering dengar ini dibandingkan dengan sekolah yang berasrama seperti Taruna Nusantara, kan gitu yang di Magelang. Ya, itu sekolah swasta. Saya stressing itu sekolah swasta. Boleh. Kalau saya juga inginnya ada sekolah yang berasrama, ya, tapi disupport oleh swasta. Lewat CSR, kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membuat seperti di awal di Putra Sampurna ya. Itu bagus tuh. Tapi kalau saya lihat di Jakarta, di kota besar lain, Jawa Timur, Jawa Barat, sekolah swasta yang berprestasi pun tidak ada yang namanya dia menyediakan asrama. Yang dia terpentingkan adalah proses belajar mengajar, sarana prasarana, guru yang punya kapabilitas di dalam melahirkan siswa yang outputnya berdaya saing, berdaya guna dan sebagainya untuk keberlanjutannya kan begitu. Dan saya itu yang urgensi dalam kita pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini untuk menganggarkan secara prioritas pemerataan pendidikan, penguatan penyelenggaraan pendidikan lewat sekolah yang sarana prasarana yang mumpuni gitu loh. Jadi ya secara bertahap harus diberikan target, misalkan di Denpasar atau di Singaraja, sekolah-sekolah itu minimal sudah harus punya standar laboratorium. Jangan sampai tidak ada laboratorium gitu loh. Itu kan perlu dana yang esensinya seperti itu.
Dan kemudian ini bukan gaya-gayaan di dalam suatu proses pendidikan ini. Kalau pengalaman saya, kalau di Jerman itu kalau lulus cukup dapat ijazah dia. Tidak ada yang namanya, maaf ini wisuda gitu. Tidak tahu sekarang perkembangannya setelah ini Eropa ya. Jadi esensi di sana mereka digembleng, ditempa dalam arti keilmuan, pemberian ilmu, kemudian disiplin, dan ketika itu lulus ya cukup dengan selembar ijazah cukup. Oke, jadi sekolah Bali Mandara ini harusnya juga bukan gaya-gayaan gitu ya? Ya kita lebih kepada esensi lah, bahwa output yang kita inginkan para lulusan itu adalah mereka menjadi figur apapun, bermental, berkebangsaan. Indonesia kan berdaya saing untuk selepas dari menamatkan di sekolah menengah atas gitu. Dan kemudian yang namanya sekolah negeri kan tidak numeris dia, SMA 1, SMA 2, SMA 3 dan seterusnya gitu. Tidak ada yang pakai nama SMA Kencana, SMA dan saya ini ya SMA apa itu ya. Demikian kalau menurut saya gitu ya. Oke, termasuk mungkin nanti juga dari sisi statusnya kalau memang mau di apa itu ya statusnya, atau take over dari swasta itu. Taruna Nusantara kan swasta itu, bukan dari pemerintah Jawa Tengah yang support itu. Oke. Nah, cuma kan yang jadi persoalan sekarang kadang memang isu ini juga sering kali digoreng gitu. Untuk kepentingan politik, gorengannya kan dikatakan Pak Koster yang menghapus sekolah Bali Mandara atau SMA Bali Mandara. Kemudian ada sosok A atau calon A yang katanya akan menghidupkan kembali sekolah Bali Mandara. Nah itu isu Bali Mandara ini dari sisi elektoral apakah sedemikian seksi mempengaruhi elektoral ketika ada calon yang menjanjikan bahwa SMA Bali Mandara akan dihidupkan, kemudian dinarasikan calon lainnya menghapus, calon ini menghidupkan begitu? Ya, saya lewat pencermatan kami itu yang secara objektif ya, lebih baik memang sekolah itu penguatan kualitas dibentuklah sekolah-sekolah unggulan. Ya, didorong oleh sekolah-sekolah di kabupaten kota itu sekolah unggulan itu lebih tepat rasanya gitu. Kemudian dari bagi calon siswa yang tidak mampu ya ditampung, dipastikan mereka dapat ya. Desentralisasi, tidak sentralistik, desentralisasi kebijakan masalah kesehatannya, perumahannya, kemudian biaya sekolahnya, sarana prasarana sekolah itu mereka dipastikan anggaran jauh lebih rendah. Kemudian mereka tidak harus jauh-jauh ke suatu daerah. Dan bisa membantu orang tua, ada hubungan anak dan orang tua yang seumur sebegitu kan masih juga diperlukan kasih sayang orang tua dan sebagainya. Oke. Ya. Jadi memang tadi isu Bali Mandara ini dari yang isu pendidikan berubah menjadi isu politik untuk menyerang Pak Koster. Saya cermati menjadi kepentingan elektoral gitu. Ya, tapi kalau masyarakat sudah mulai mencermati, menganalisa, menyadari, ya kemudian ini kan perlu juga saya rasa lebih condong kepada hal-hal siswa tidak mampu itu cukup bersekolah di daerahnya, tidak harus ke sekolah tertentu yang berasrama gitu ya. Itu yang memerlukan kos yang sangat tinggi sekali. Ya, tapi dalam perkembangannya kan dalam pencalonan ini dan kemudian setelah pengundian nomor urut kan yang cukup mengejutkan juga kan ada pernyataan dari Pak Giri dalam sesi konferensi pers menyatakan pasangan Koster Giri ini akan membangun sekolah Bali Mandara di seluruh Bali, 8 kabupaten, 1 kota gitu. Padahal kan sebelumnya dipersepsikan bahwa atau dinarasikan atau tadi gorengan politiknya adalah Pak Koster yang menghapus sekolah Bali Mandara. Pertanyaan kritisnya apa Pak Koster Giri ini akan benar-benar membangun 8 sekolah Bali Mandara di 8 kabupaten, 1 kota gitu. Apa sebenarnya yang terjadi menurut Ade? Apakah ini sebagai sebuah respon terhadap serangan politik atau gorengan politik dari pihak lawan Mulia Pas gitu? Ya, karena ini dipakai kepentingan elektoral untuk election gitu ya. Gorengan politik dan sebagainya. Akhirnya Pak Giri kan menyampaikan hal tersebut ya. Tapi kami yakin bahwa Pak Koster Giri ini ya lebih pada memastikan bahwa siswa yang tidak mampu itu
dipastikan mendapat sekolah. Bahwa sekolah itu akan digratiskan gitu loh. Ya kan itu juga menjadi janjinya beliau. Kebutuhan sekolah gratis dari sarana prasarana sampai SMA. Kebutuhan kesehatan dan lain-lain cukup diselesaikan di daerah kabupaten masing-masing gitu. Saya lihat pemahamannya esensinya Pak Giri akan seperti itu arahnya. Tapi karena digoreng ya, buat Pak Giri kan tidak masalah gitu loh. CGT itu membangun seperti itu. Tapi ya konsep yang semestinya yang bagus, yang tepat sasaran, sehingga bisa semua kembali kepada tujuan bahwa pemerintah daerah hadir untuk mereka dipastikan mendapat sekolah, dipastikan mendapat sarana prasarana yang baik. Ya itu yang menjadi esensi dari pernyataan Pak Giri menurut saya. Jadi tidak masalah CGT kalau dan kemudian, nah ini kembali kepada anggaran kan gitu. Ruang fiskal kita, APBD kita kan sekarang 7 triliun. Kalau PAD kan 4,5 triliun ya. Yang lainnya kan dari pusat itu dia udah akan dan transport pusat. Ya, ruang fiskal ini saya rasa dengan Pak Giri sebagai mantan Bupati Badung, ini kan poros ini. Nah, ini poros Badung ini kan jadi dana PRI yang mungkin berlebih setelah pemenuhan kebutuhan di Badung. Kemudian bisa dimensupport merealisasikan ke kesehatan provinsi untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi poros ini saya sangat yakin sekali. Maka dari itu kan gamblang Pak Giri. CGT lah itu paling mandara. Tapi saya rasa pada esensi penguatan sekolah-sekolah unggulan pemerataan kabupaten kota. Gitu. Ya, saya sempat bicara dengan Pak Makupastika ya. Beliau saya tanya, berapa Pak sebenarnya kebutuhan membangun sekolah Bali Mandara? Seperti Bali Mandara fisiknya kalau memang mau dibangun di seluruh Bali. Beliau bilang sebenarnya anggaran fisiknya nggak terlalu besar gitu. Mungkin sekitar 30 miliar menurut beliau. Mungkin kisarannya 30 kalau sampai 50 lah untuk satu sekolah. Berarti kalau akan membangun 8 sekolah lagi, anggaplah paling banyak misal 50 untuk fisik kan sekitar 400 miliar. 400 miliar kalau dibagi misalnya satu periode kepemimpinan 5 tahun, mungkin 1 tahun dibangun 2 sekolah, berarti kan sekitar 60 sampai 100 miliar untuk 1 tahun anggaran kalau untuk membangun fisiknya. Tapi kan yang jadi persoalan menurut Pak Makupastika adalah bagaimana gurunya, bagaimana penunjang-penunjangnya dan sebagainya itu. Kalau menurut Pak De seperti apa? Ya itu kan baru pembangunan fisik, membangun sekolah. Tapi kos yang ada sekarang kan berapa ya, signifikan sekali untuk persiswanya itu yang berat. Ya kan? Anggaran personalnya. Itu kan berarti kan belum dihitung personalnya. Belum itu yang memberatkan sekali. Kan dan apakah urgent itu kalau kita desentralisasi di sekolah? Saya setuju pembangunan sekolah memang harus ditingkatkan karena akselerasi kelulusan siswa SMP sudah meningkat. Ya kan itu artinya yang pembangunan sekolah penting. Yang membangun 14 sekolah baru itu. Setuju sekali saya. Membangun sekolah itu memang harus ditingkatkan. Kemudian jangan lupa peran sekolah swasta ini juga harus dia untuk membantu pemerintah. Dia harus diminati sedari awal. Bagaimana? Dengan meningkatkan mutu. Jadi kembali kepada sekolah-sekolah unggulan, terutama swasta ya. Kalau di Bali kita ada middle lah. Tapi yang namanya yang diminati sekali karena dia berprestasi di Jakarta kan. Saya kan selalu mencermati nih. Hasil-hasil Olimpiade Sains Nasional. Kalau positioning Bali, sumber dayanya bagus. Yang perlu ditingkatkan adalah penyebaran sarana prasarana, guru yang mumpuni gitu lah. Karena ini proses belajar mengajar. Saya rasa orang Bali top kok. Jadi itu. Kemudian saya lupa itu. Apresiasi yang perlu. Banyak saya siswa SMA Negeri 1 tahun berapa itu dapat medali emas. Diterima saja tidak, diberikan selamat saja tidak oleh bupatinya. Ini bukan persoalan hanya dia hanya mendapatkan medali emas di Medan waktu itu. Kebetulan ponak saya medali emas fisika dari SMA Negeri 1 Singaraja. Dia kan dapat medali emas. Tapi sepulangnya tidak ada apresiasi. Diterima kayak kan beda lah. Artinya tidak harus dalam bentuk material ada suatu penghargaan gitu. Moral, untuk memotivasi juga adik-adik kelasnya nanti. Sama halnya dengan orang berprestasi di olahraga. Apresiasinya kan ada itu. Selain bonus kan apresiasi. Ini mesti ada apresiasi lah.
Di beberapa tempat ada yang susah mendapat itu kan. Itu membawa nama Bali kan gitu. Ya itu yang saya tekankan. Bahwa inilah diberi apresiasi lah siswa-siswa kita yang berprestasi tingkat saya nasional itu ya. Itu kita sepakat Bali. Jadi memang perlu pengkajian yang lebih cermat lah kalau persoalan urgensi misalnya sekolah Bali Mandara ini. Tapi yang isu lain juga yang menjadi jargon politik. Saya bicara konsep ya Pak Yan ya, tidak atas nama sekolah namanya gitu. Saya konsep sekolahnya yang saya atensi di sini gitu. Kebetulan kan Bali Mandara nih, bukan saya ini persoalan nama. Cuma kalau ada sekolah yang juga yang dimasukkan dalam penganggaran APBD, kemudian dia kan harus pakai numeris SMA. Setelah SMA 10 ya SMA 11 gitu loh. Ya, konsep sekolahnya juga sekolah umum yang memang tidak ada sistem berasrama gitu. Oke. Ya, satu lagi juga yang menarik adalah jargon satu jalur satu komando. Nah, itu menjadi jargon politiknya Paslon Mulia Pas. Pertanyaannya kan begini, ketika itu dinarasikan seolah-olah Bali itu pemimpinnya harus satu partai dengan presidennya, atau ketika pemimpin ini menang, Bali kalau satu jalur satu komando akan mendapat banjir proyek, banjir APBN, banjir pendanaan, atau mungkin bahasa lainnya Bali jadi anak emasnya presiden gitu. Apakah iya seperti itu? Ya, ini sebetulnya kita kan NKRI ya. Kalau yang namanya APBN, ya kita kan berebut APBN ceritanya ini. Dengan daerah lain? Dengan daerah lain kan. Tidak gitu. Bali saja? Tidak Bali saja. Dan tidak Bali saja yang mungkin bahasanya satu partai dengan presiden, calon gubernurnya kan banyak daerah juga yang satu partai. Daerah juga. Ya, betul kan? Tidak artinya begini. APBN itu kan ada belanja di pemerintah pusat, kemudian transfer dana transfer ke daerah dan dana desa kan gitu ya. Itu semua terukur Pak Yan. Jadi DAU-DAK itu semua terukur. Jadi sesuai dengan dana perimbangan keuangan pusat daerah kan. Oke, gitu. Jadi sebenarnya anggaran pusat ke daerah itu semua sudah ada ukurannya, bukan karena satu jalur atau satu partai dengan presiden maka daerah akan dapat lebih gitu. Ya paling tidak dia normatif proporsional lah. Karena dia kan banyak daerah-daerah lain yang juga membutuhkan kan gitu. Dan semua ada regulasi dan tolak ukurnya. Yang DAU, DAK, dana transfer daerah, desa itu kan soal proporsional dana perimbangan pusat dan daerah. Saya lebih kepada kemampuan daerah loh, yang mandiri. Itu nomor 2 lah, ya kan? Tapi kembali lagi kepada elektoral itu sah-sah saja. Saya lebih kepada kemampuan Bali sendiri di dalam artinya peningkatan daripada PAD yang APBD dari PAD sumber asli pendapatan daerah plus dari pusat kan. Dari pusat itu kan semua terukur. Yang menjadi ini kami justru kemampuan daerah itu sendiri, Bali. Yang ruang fiskalnya sekarang di 4,5 triliun. Ya, sekarang kan ada mengembirakan. Nah, ini yang harus digenjot. Nah, ketika kami masih di lembaga DPR, kan itu yang kami atensi untuk Bali segera memperoleh angka 2 digit. Dan ini tidak muluk-muluk, segera rasanya dalam 1-2 tahun ke depan ini sudah bisa kita 2 digit. Nah, kemampuan daerah inilah yang harus digenjot gitu loh. Kalau hal komando itu semua satu komando, dari dulu juga kita namanya NKRI kan gitu ya. Pusat berkewajiban untuk memang membantu daerah dalam bentuk dana-dana yang di luar belanja pusat itu gitu. Semua terukur. Nah, sekarang Bali itu ada potensi yang namanya pungutan wisatawan asing. Ya, yang sudah di payung hukum lewat Undang-Undang Provinsi Bali dan juga sudah dikuatkan juga atau diturunkan dalam bentuk perda kan? Ya. Sudah mulai berlaku per Februari 2024 pungutannya. Ya, itu yang harusnya dimaksimalkan. 150.000 per orang. 150.000 per wisatawan. Itu yang harus dimaksimalkan. Asing ya, bukan asing. Ya, di lapangan. Jangan sampai ada bocor atau dalam arti jangan sampai ada wisatawan asing yang tidak membayar kan gitu. Di pintu masuk lewat udara, dari darat itu Gilimanuk, Benua dan Padang Bayi misalkan, dengan sistemnya upah pungut insentif itu dimatangkan dulu, yang kemudian minimize daripada kebocoran pemasukan itu.
Saya rasa itu dengan di Perda Pungutan Wisatawan Asing kan diperbolehkan 3 tahun ada evaluasi. Angkanya. Angkanya yang dievaluasi menurut saya. Ini pertama dimatangkan dulu sehingga ada take and give wisatawan asing yang sudah membayar, bagaimana pelayanan kepada wisatawan asing kan gitu. Pelayanan dalam arti mereka berlibur di sini. Nah kemudian harapannya bisa ditingkatkan 2 kali, kalau 300.000 atau dibulatkanlah 500.000. Kalau kunjungan wisatawan asing kan antara 5 juta 7 juta per tahun. Kalau 5 kali 7 juta itu juga 3,5 triliun kan? Ya. Nah, anggaplah artinya sudah tembus 2 digit. Anggaplah misalnya 50% saja atau di angka 70% lah wisatawan itu membayar. Mungkin anggaplah masih ada di sistem. Berarti minimal di angka 2 triliun sampai 3 triliun kisarannya. Nah, artinya APBD PAD sudah minimal mendekati 10 triliun. 2 digit sudah. Ya. Nah, kita punya ruang fiskal, kita bisa membangun Bali yang kita cintai ini kan. Kemudian juga itu yang mestinya didorong, bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan baru nilai wisatawan asing, dan peningkatan angka daripada untuk 300.000 ini penting atau 500.000 penting. Di samping kita membutuhkan volume dari kedatangan wisatawan asing, juga kita kualitas gitu. Jangan sampai yang kesini itu malah dia bukan berlibur, berwisata, malah menjadi pengusaha di sini atau bekerja yang mengambil ceruk daripada masyarakat UMKM dan sebagainya. Inilah satu sisi ditingkatkan, kemudian sistemnya sudah bagus, kemudian kualitas wisatawan asing bisa terseleksi lewat angka itu, ya. Kemudian juga kalangan pelaku-pelaku wisata yang ada asosiasinya, Bali Tourism Board atau pelaku-pelaku wisata lainnya duduk bersama, karena mereka kan mengerti di lapangan inventaris permasalahan-permasalahan itu, duduk bersama dengan pemerintah sehingga akan ada policy kebijakan yang diambil bersama untuk meminimais daripada kenakalan-kenakalan itu. Sekarang kita semua ini kelihatannya waduh banyak turis gitu, mereka ambil ceruk kawan-kawan masyarakat, mereka sebagai ini itu dan sebagainya, hampir semua lini gitu loh. Jual hamburger dan sebagainya. Dan mereka punya komunitas, tentu saja komunitasnya yang itulah. Jadi tetap kita mencepati pariwisata. Kemudian dari PAD juga kita fokus dengan sumber pendapatan daerah gitu. Kalau dengan pusat kan seperti saya tadi sampaikan sudah terukur semua itu. Nah, apalagi kondisi posisinya APBN sekarang kan tidak baik-baik saja sebetulnya. Pak Prabowo kan banyak programnya yang harus dihitung betul kemampuan anggarannya. Dan juga pemerintahan Presiden Prabowo ini kan menanggung beban juga selain hutang adalah warisan kebijakan atau program Jokowi yang akan membebani APBN kan IKN. Kemudian Prabowo membawa bebannya sendiri untuk program makan siang gratis. Nah sekarang yang terbaru ada beban lagi atau yang menjadi harapan para hakim untuk menaikkan gaji mereka dan tunjangan yang selama di era Presiden Jokowi tidak pernah naik selama 12 tahun ya. 2012 sampai sekarang kan hampir 12 tahun tidak pernah naik. Katanya, dan itu kan ketika rapat DPR, Dasko nelpon langsung nelpon langsung Pak Prabowo yang akan dilantik di 20 Oktober ini. Pak Prabowo kan menjanjikan itu. Jadi kan ruang-ruang fiskal di APBN itu harus dihitung betul karena banyak program yang menjadi janjinya Pak Prabowo, makan siang, kemudian harus melanjutkan IKN. Sekarang kalau misalnya naikkan gaji hakim dan tunjangan hakim kan harus dihitung berapa uangnya. Nah, berarti apakah itu juga akan berpengaruh nanti kepada program-program atau alokasi pusat ke daerah gitu. Jadi bayangan saya, apakah dengan kemampuan APBN itu Bali itu akan begitu wah nanti mendapat kucuran pusat atau program-program infrastruktur mega proyek yang besar gitu? Ya, saya melihatnya kan positioning APBN kita seperti Pak Yan tadi sampaikan, beban-beban yang memang, apalagi Pak Prabowo kan punya banyak program untuk makan siang gratis, belum lagi penuntasan daripada IKN pun yang tertunda ini, memang perlu investasi yang besar di sana. Nah ini yang akan diberikan ke daerah kan seperti yang terukur itu.
Kalaupun ada ini kan agak berat rasanya melihat situasi kondisi yang beban APBN, belum lagi ada ke depan dinamika ataupun perang Israel, Lebanon, Iran itu yang akan mempengaruhi daripada perekonomian global kan. Iya, faktor global ya. Akan mempengaruhi nilai dolar terhadap rupiah. Karena asumsi APBN kan 15.000. Kalau itu gejolaknya semakin bagaimana kan? Nah itu saya lihat. Makanya kami fokuslah kepada kemampuan daerah dulu. Kalau masalah yang satu jalur dengan pusat itu kan sudah berjalan dari tahun ke tahun, memang harus mestinya seperti itu. Dan itu semua sudah terukur perimbangan keuangan daerah, berapa yang harus ke Bali, berapa harus ke daerah lain. Seperti itu ya. Oke. Ya, itu menjadi catatan penting juga. Artinya pemilih kan juga harus cerdas juga mencermati kondisi itu. Nah, terakhir Pak, sebagai sebuah closing. Dan sebelumnya begini, pemimpin itu kan memang harus punya pemikiran di luar pakem ya. Kalau normatif ya, soal divisi itu udah biasa itu loh. Ibaratkan seorang pengusaha. Saya diversifikasi dari mulanya bisnis A, diversifikasi ke B gitu. Ya, pengembangan bisnis. Ekspansi setelah. Dan saya ekspansi. Dan saya lihat peluangnya. Ya kan? Prospeknya saya lihat. Saya akan berutang. Oke. Tapi dalam hitungan 2-3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun kan saya hitung ROI-nya. Return of investment. Iya, BIP-nya lah, return of investment. Kapan? Setelah itu kan tinggal menikmati saja kan gitu. Nah, sama halnya dengan apa yang sudah kebijakan Pak Koster, yang misalnya PKB, pembangunan PKB dengan... Ambillah Turya Pada. Ya, Turya Pada sudah dipondasi. Ya kan? Ini tinggal menyelesaikan saja. Kemudian hitungannya 2 tahun, 3 tahun dia sudah menghasilkan. Oke. Kan dinikmati nanti. Siapapun gubernurnya iya, kan akan menikmati hasil kerjanya Pak Koster. Hasil kerjanya Pak Koster kan begitu. Termasuk yang Pusat Kebudayaan Bali di Kelungkung. Termasuk itu. Kemudian di Besaki itu. Kita sebagai umat Hindu Bali memang harusnya semestinya dari dulu itu sudah ada penataan. Bagaimana akselerasi pemedak yang luar biasa begini nanti itu sudah dirapikan, gitu loh. Oke, jadi kalau hal-hal teknis lain yang belum sempurna ya ditinggal sempurnakan. Yang jelas goodwill-nya ada dan urgensinya. Kita sebagai umat Hindu Bali yang namanya Pura Besaki itu memang harus ditata gitu. Oke, jadi mungkin apakah Pak Ade ingin mengatakan bahwa siapapun nanti gubernur Bali yang terpilih, mereka menikmati warisan kebijakan program baik, mereka menikmati hasil kerja kerasnya Pak Koster? Ya bisa katakan demikian, harus sabar aja. Karena tower yang Turya Pada ini kan taman istilahnya teknologi informasi. Yang sebelumnya masyarakat Buleleng, saya sebagai masyarakat Buleleng, yang di Buleleng saya kon parabola kewah tuh, bisa singman dengan Bundesliga. Sekarang bisa nonton TV. Nah, sekarang kan ada satelit yang ada jembatan kaca, kemudian ada restoran berputar yang diprediksi kalau sudah rampung kemudian penyempurnaan tuh 3.000 wisatawan, belum domestiknya. Artinya masyarakat Bali kan khususnya Buleleng, Tabanan itu kan ada hiburan lah di sana. Belum lagi wisatawan asing. Itu berapa pemasukan. Nah, sehingga yang menjadi fokus dalam peningkatan PAD ini sudah berjalan dengan baik. Dan itu akan dinikmati 2-3 tahun ke depan lah ROI-nya, katakan demikian. Siapapun kan gitu. Kalau Pak Koster ya bagus, dia sudah rapikan. Kalaupun Mulia Pas, berarti kan dia menikmati kerja kerasnya Pak Koster juga kan begitu? Ya seperti itu ya. Oke. Nah, cuma kan memang dibutuhkan kejujuran ya dari paslon ini, ya, khususnya mungkin juga. Tapi memang gorengan-gorengan politik, kepentingan elektoral kan selalu. Kalau utang itu tidak tabu, kalau kami dari dunia usaha tidak tabu. Karena prospeknya sudah jelas, karena untung gitu loh. Perlu investment. Perlu investasi. Ya, pemerintah daerah juga investasi lewat gagasan-gagasan. Iya kan, dan jangan lupa ya, kan? Pengambilan kebijakan misalnya dalam konteks dana PEN itu kan juga melalui mekanisme ada itu persetujuan. Itu akan dengan mudah dibayar itu. Enggak kan, kalau Pak Ade kan pernah di Dewan. Jadi kan kalau pengambilan kebijakan itu kan pasti ada persetujuan bersama dengan DPR kan. Jadi PEN itu kan pasti juga ada persetujuan DPRD Bali, yang kebijakan seorang eksekutif atau seorang gubernur. Jadi kan tidak ujuk-ujuk. Ya faktual memang sudah ada kesepakatan. Ya kan, tidak ujuk-ujuk hanya seorang Pak Koster yang menyetujui itu kan, mendapat persetujuan dari para wakil rakyat DPR. Kan itu harus jujur diakui. Ketika misalnya sekarang Gerindra berbeda jalan dengan Pak Koster, kan juga harus
jujur diakui bahwa mereka juga turut punya andil apapun kalau misalnya dikatakan sekarang itu menyebabkan defisit dan sebagainya kan juga mereka punya andil dalam hal itu kan begitu. Iya, keputusan bersama antara sebelum itu dieksekusi kan legislatif sama eksekutif. Jadi kan gitu maksudnya poinnya adalah tidak bisa serta-merta apapun kesalahan yang terjadi itu ditunjuk mukanya hanya Pak Koster. Jadi kan ini kan kesepakatan bersama kan begitu. Iya betul. Dan lebih gamblangnya defisit itu bukan masalah tabu. Sepanjang ada proyeksi ke depan, jangka pendek, jangka panjang. Malah kalau di pemerintah pusat Pak Jokowi memfondasi itu di periode kedua. Yang ini yang melanjutkan lagi kan IKN-nya kan. Pak Prabowo. Kalau dia Pak Koster terpilih lagi kan sudah dalam kurun waktu 2 periode ini bisa udah rapi semua gitu. Ya, kita tunggu Pak Deh seperti apa hasilnya. Yang jelas intinya tadi memang kalau kita bicara defisit juga APBN defisit dalam kurun waktu interval bulan berapa gitu. Itu biasa pemasangan target kan harus ada. Jadi memang kita dibutuhkan kejujuran lah hati dan juga keterbukaan atau kerendahan hati kita mengakui kalau yang bagus kita bilang bagus, yang kurang kita bilang kurang, yang jelek kita bilang jelek. Jadinya saya cermati sekilas programnya Mulia Pas banyak yang bagus gitu. Sekilas dari visi misi dokumen yang resmi ya, saya lihat juga banyak yang bagus. Program Pak Koster juga apalagi. Jadi kita kembalikan juga nanti ke masyarakat yang menilai. Silakan saja, setiap orang punya persepsi masing-masing. Tapi kan tadi jangan sampai hanya karena ujug-ujug kepentingan elektoral semata gitu kan, hal-hal yang semestinya clear tapi memang dibuat abu-abu atau dibuat kabur kan begitu Pak De. Oke, terima kasih Pak De. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya.